Wabarakatuh. Alhamdulillah, para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang kita berada di depan Masjid Al-Ghamamah. Ini perhatikan, ini namanya Masjid Al-Ghamamah. Nah, sebelum kita menjelaskan sejarah yang terjadi di Masjid Al-Ghamamah, kita kupas dulu kenapa disebut dengan Masjid Al-Ghamamah. Ghamamah itu artinya apa? Awan. Artinya awan. Kenapa disebut dengan awan? Karena ini dikembalikan ke sejarah yang terjadi di zaman Rasul. Pada waktu itu Madinah ini tertimpa musibah, tidak ada air, tidak ada hujan. Sehingga penduduk Madinah mau minum sulit, mau bersuci sulit. Akhirnya ada salah satu sahabat yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan meminta kepada Rasul untuk didoakan kepada Allah agar Madinah ini diturunkan hujan. Sehingga pada waktu itu baginda Nabi Muhammad SAW mengumpulkan semua para sahabatnya di tempat ini untuk mengadakan sholat istisqa. Sholat apa? Sholat meminta hujan. Sehingga semuanya sahabat berkumpul di sini. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat istisqa dengan para sahabatnya. Kemudian setelah sholat istisqa, Rasulullah meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Setelah sholat istisqa dilaksanakan, datanglah awan di langit Bapak Ibu. Awan berdatangan semua, yang asalnya warnanya seperti itu menjadi hitam. Semuanya menjadi hitam, kemudian turunlah hujan di kota Madinah Al-Munawwarah. Disebabkan apa? Disebabkan doa baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu masjid ini disebut dengan Masjid Awan. Kenapa? Karena disinilah baginda Nabi Muhammad melaksanakan sholat istisqa dan meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan sehingga awan berdatangan dan turunlah hujan di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak hanya satu peristiwa yang terjadi, akan tetapi ada 3 peristiwa. Yang kedua, di sini dilaksanakan terakhir kalinya sholat hari raya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tempat ini tempat terakhir dilaksanakan sholat hari raya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga di sini awal pertama kali dilaksanakan sholat jenazah gaib. Sholat jenazah gaib itu, kalau kita sholat jenazah, terus jenazahnya nggak ada di depan kita, itu namanya sholat jenazah gaib. Ya. Pada waktu itu ada Raja Habasyah yang meninggal yang disebut dengan Raja Najasyi. Siapa Raja Najasyi? Raja Najasyi ini sebelumnya bukan beragama Islam. Akan tetapi pada waktu itu Raja Najasyi ini pernah ada ikatan baik dengan Rasulullah Muhammad SAW ketika orang Muslim dikepung oleh orang kafir karena ingin ditahan. Pada waktu itu yang menyelamatkan, yang membantu itu adalah Raja Najasyi. Kemudian setelah Raja Najasyi meninggal dunia, Rasulullah mendengar bahwa Raja Najasyi meninggal dunia sedangkan Rasul berada di kota Madinah, sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengadakan sholat jenazah gaib untuk siapa? Untuk Raja Najasyi, dan itu dilaksanakan di tempat ini. Kalau kita perhatikan ada tulisan di sini bahasa Arab. Saya bacakan sedikit saja biar semuanya paham dan tahu. Al-muradu bil musalla huwal midanul ladzi yaqa'u fil jihatil junubiyyati al-gharbiyyati minal masjidin nabawi asy-syarif wa kana yu'rafu aidan bil munakhah. Yang dimaksud dengan musalla, jadi ini musalla Bapak Ibu, namanya musalla. Al-Medan, yaitu adalah medan alladzi yaqa'u fil jihatil junubiyyati, yang berada di arah utara. Minal Masjidin Nabawi, dari Masjid Nabawi. Wa kana yurafu aidan bil munakhah, dan ini juga dikenal dengan munakhah. Wa huwa suqul Madinah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli Idul Fitri wa Idul Adha wa salatal istisqa fi iddati mawadi min hadzal medan. Dan Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan sholat Idul Fitri, melaksanakan sholat Idul Adha, melaksanakan sholat istisqa di beberapa tempat dari tempat ini Bapak Ibu, dari beberapa tempat ini. Terus kama shalla fihi sholatal ghaib ala Najasyi malikal Habasyah. Ala Najasyi malikil Habasyah, ya. Sebagaimana Rasulullah mengadakan sholat ghaib yang sudah saya jelaskan tadi, melaksanakan sholat ghaib terhadap Raja Najasyi, yang mana beliau merupakan pemimpin Habasyah. Jadi di sini juga dilaksanakan sholat jenazah gaib oleh baginda Nabi Muhammad SAW
yang mana pada waktu itu ketika Raja Najasyi meninggal dunia. Terus yu'addu mauqi'a masjidil musalla al-ghamamah akhirul mawadi allati thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fihi salatal Id hatta tawaffahu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tempat ini adalah masjid yang pernah dilaksanakan tempat terakhir kalinya Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan salat Id. Gak usah dibaca semua biar gak lama-lama. Yang penting Bapak Ibu punya gambaran tentang tempat-tempat ini. Kita perhatikan sebelah sana. Ini Masjid Abu Bakar Bapak Ibu. Ini namanya Masjid Abu Bakar. Setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pemimpin pengganti dari Rasul itu siapa? Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar melanjutkan apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sholat istisqa, sholat hari raya di sana, sholat jenazah juga di sana. Sehingga masjid itu dibangun untuk mengenang sejarah yang terjadi kepada Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Abu Bakar itu adalah mertua baginda Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Dari kalangan orang yang sepuh, yang pertama kali iman kepada Rasul itu adalah Abu Bakar. Nah, kemudian karena Abu Bakar ini merupakan orang yang sepuh dan juga orang alim dekat dengan Rasul, ditunjuklah menjadi pengganti pemimpin bangsa Arab ketika baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Kita perhatikan sebelah sana ada masjid warna putih, itu Masjid Sayyidina Ali. Yang putih sana. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu adalah mantu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali punya putri namanya Fatimah, kemudian dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini sebelum dinikahkan dengan Fatimah sudah akrab dengan Rasul. Bahkan ketika Sayyidina Ali ini, ketika Rasul ingin dibunuh oleh penduduk Makkah karena menyebarkan agama di sana, yang termasuk membantu Rasulullah itu adalah Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali disuruh untuk menjadi pengganti di tempat tidurnya Rasul pada waktu itu, sebelum menjadi mantunya. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriah, kemudian dinikahkan dengan Sayyidah Fatimah. Di sanalah Masjid Sayyidina Ali. Masjid Sayyidina Ali juga pernah melaksanakan sholat hari raya pada waktu kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Di sana melaksanakan hari raya, kemudian dibangun masjid untuk mengenang sejarah yang terjadi kepada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali juga termasuk dari kalangan pemuda yang pertama kali iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga termasuk orang yang dijamin untuk masuk surga. Ada berapa orang? 8 apa berapa itu? 8 apa 4? Termasuk Sayyidina Ali. Nah, itulah Masjid Sayyidina Ali. Dan semua masjid ini masih dipakai Bapak Ibu. Kalau ini 5 waktu masih dipakai, tapi kalau Masjid Abu Bakar itu sholat duha bisa, tapi kalau sholat 5 waktu jarang. Kalau Masjid Sayyidina Ali juga 5 waktu dipakai. Tapi kalau kita sholat di sini atau di sana, nggak boleh berimam ke sana, karena ini lebih maju daripada imamnya. Kalau kita sholat lebih maju daripada imam kan tidak sah. Ya, itulah sejarah-sejarah yang ada di tempat ini. Ada Masjid Al-Ghamamah, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Sayyidina Ali. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wala faminkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.